Oke guys, saatnya kita membahas semua anime musim semi 2026 yang akan rilis bulan April 2026 ini. Nah, karena animenya banyak banget, langsung aja guys, kita lihat ada anime apa aja sih. Pertama, Aishiteru Game wo Owara Setai. Mengisahkan dua teman masa kecil Yukiya Asagi dan Miku Sakura dan terjebak dalam permainan cinta sejak duduk di bangku SD. Ini sih kayaknya seru ya. Awalnya cuma main-main guys, sekarang kebawa beneran. Akane Banashi. Anime ini akan mengajak kalian mengikuti kisah Akane Osaki dalam perjalanan karirnya di dunia seni bercerita tradisional Jepang bernama Rakugo. Ya, anime tradisional Jepang gitulah guys. Awajima Hyake. Mengisahkan perjuangan para siswi untuk meraih mimpi di sekolah opera Awajima. Ya, anime tentang persahabatan dan juga persaingan gitulah guys. Kelas D 2 Banme ni Kawaii Onanoko to Tomodachi ni Nata. Bercerita tentang Maihara Maki, cowok penyendiri yang diam-diam berteman dengan Umi Asanagi, gadis populer dan tercantik di kelas. Kayaknya seru ya. Mungkin tipikal kayak anime Mayonaka sama Osalaf gitu kali ya, yang ada romance, cool, haremnya gitu. Daimon no S Act 2 Second Season. Ini mah anime baseball itu kan? Tapi lama juga ya, baru ada lanjutannya sekarang. Dr. Stone Science Future Part 3. Ya, kalau ini mah tau lah ya. So, kita next aja. Ghost Concert Missing Song. Berlatar di tahun 2045, di mana musik dilarang dan diganti menjadi aplikasi bernama Miyux. Nah, lalu ada siswi bernama Seria bertemu hantu musik yang suka bernyanyi, di mana pertemuan itu akan membawa petarung harmoni yang klasik. Oh, anime pemburu hantu kah? Tapi ini unik ya, namanya musik. Haibara Kuno Suyokute Seishun New Game. Bercerita tentang Natsuki Haibara, mahasiswa semester 4 yang kembali ke masa lalu, tepatnya sebelum ia masuk SMA. Nah, dengan kesempatan kedua ini, ia berusaha menghindari kehidupan sekolahnya yang dulu kelam, mengubah hidup menjadi berwarna, dan mengejar gadis yang dulu pernah ia sukai. Wah, aku sih suka ya guys ya, anime yang temanya itu time leap, apalagi kalau ada romansnya. Hidari Kikino Eren. Bercerita tentang Koichi Asakura, desainer biro iklan yang kurang dihargai, dan Eren Yamagishi, pelukis jenius kidal yang menderita karena bakatnya. Nah, jadi animenya itu berfokus pada keduanya guys, yang mengejar impian mereka lewat seni. Di mana Koichi berjuang di dunia profesional, sementara Eren berjuang dengan kejeniusannya. Higeki no Genkyuto Naru Seiko de Go Last Boss Jo Season 2. Anime Season 2 ya? Jujur guys, aku belum nonton. Tapi kalau aku tengok-tengok sih tentang reinkarnasi dunia game otome gitu ya. Himeki Shiwa Barbaro no Yome. Berkisah tentang Serafina de la Villan, kesatria wanita terkuat dari barat yang tertangkap setelah kalah perang melawan kaum barbar dari timur. Nah, alih-alih disiksa, ia justru dilamar oleh Feor, sang raja barbar yang ternyata pria tampan dan juga beradab. Nah, dari sinilah guys ceritanya dimulai, yang mana akan berfokus pada Serafina yang mengungkap sisi lain dari kaum timur yang ternyata tidak sekejam yang dia bayangkan. Hansuki no Gekokujo. Season 4 dari anime Cewek Penggila Buku. Ichujuma Mankitsuguru Rashi. Menceritakan Meko, gadis desa yang bersekolah di akademi elit Amamiya. Nah, siapa sangka guys, ternyata sekolah itu memiliki asrama yang tak biasa. Di mana asrama itu ternyata sebuah kafe manga bernama Hedgehog, yang otomatis mereka harus tinggal dan kerja di sana. Nah, di sana ia berteman dengan gadis SMA lainnya yang menjadikan anime ini membawa kalian ke seharian santai namun juga komedi.
Isekai Nonburi no Ka 2. Anjir, Pak Kades, Cok. Wah, kalau ini sih auto nonton. Jido Hanbaki ni Umarewa Kata Orewa Meikyo wo Samayo Season 3. Ini juga anime isekai nih yang wajib banget buat kalian tonton. Jiso Akuyaku Rejo na Konyakusa no Kansatsu Kiro. Menceritakan pangeran jenius yang selalu bosan bernama Cecil yang suatu hari menemukan kesenangan pada cewek bernama Bertia. Nah, jadi Bertia ini adalah reinkarnator yang terkirim ke dunia game Otome sebagai penjahat, guys, di mana dia harus menggagalkan hubungan Cecil dengan sang heroin. Nah, tapi tindakan jahat Bertia justru membuat Cecil suka, guys. Yang menurutnya itu tuh lucu, polos, unik, dan membuat Cecil yang tadinya bosan jadi terhibur. Well, dari sinilah kisahnya dimulai, di mana sang gadis villain justru disukai oleh sang pangeran. Kamino Niwatatsuki Kusunoki Tei. Menceritakan Minato Kusunoki, pemuda pengelola rumah tunggal yang dihuni oleh roh jahat. Nah, setelah rumah itu dibersihkan, para dewa malah mendatangi rumah tersebut, yang membuat hari-hari Minato jadi penuh keunikan dan juga mistis. Kamino Shizuku. Menceritakan Shizuku Kansaki, seorang pria yang harus mengalahkan anak didik mendiang ayahnya bernama Ise Tomine dalam kompetisi mencicipi wine untuk mewarisi koleksi wine senilai 150 juta dolar. Nah, meski buta pengetahuan tentang wine, Shizuku tak menyerah, guys. Ia bertekad mencari 13 wine legendaris dengan indera penciumannya. Kamina Botan Yoeru Sugatawa Yuri no Hana. Menceritakan Botan Kamina, mahasiswi 20 tahun yang memiliki kebiasaan unik saat mabuk, di mana ia menjadi sedikit lebih agresif dan sering melontarkan kata-kata mesra yang membuat hati penonton berdebar-debar. Anjay. Kanan Samawa Akumade Choroi. Menceritakan Kanan Sebel, iblis cantik yang menyamar jadi siswi SMA untuk melahap jiwa-jiwa manusia. Nah, suatu hari rencananya untuk mengisap darah manusia gagal total, guys. Saat ia justru jatuh cinta sama cowok yang menjadi korban pertamanya, bernama Yoji Kuyogi. Nah, jadi hal ini tuh membuat Kanan jadi salting, guys, sehingga menjadi kisah romansa yang penuh komedi dan juga lucu. Sebab berpacaran adalah sesuatu yang baru buat si Kanan. Nah, kalau anime ini sih aku rekomendasikan, guys, asli. Soalnya aku pernah baca manganya dan seru. Kanojo Okarishimasu Season 5. Ya elah, pacar sewaan ini lagi. Aku udah nggak ngikutin lagi sih sejak season 2. Kill Ao. Menceritakan Juso Ogami, pembunuh bayaran legendaris berusia 39 tahun, yang suatu hari berubah menjadi bocah 13 tahun setelah disengat tawon misterius. Nah, melihat kondisinya seperti itu, atasannya menyuruh Juso untuk menyusup ke sekolah SMP guna menjadi mata-mata. Sehingga dari sinilah ceritanya dimulai, guys, di mana Juso terpaksa menjalani kehidupan sekolah yang penuh kekacauan sambil menyembunyikan identitas aslinya. Kiryu Fan Club. Menceritakan dua siswi SMA, Aimi dan Nami, yang bersahabat sekaligus saingan, guys, di mana keduanya tergila-gila sama teman sekelas mereka bernama Kiryu. Nah, jadi keduanya itu terlibat permainan cinta untuk membuktikan cinta siapa paling besar. Ya, walau sebenarnya sih mereka nggak pernah, guys, bicara sama Kiryu. Korino Joheki. Menceritakan Koyuki Hikawa, siswi SMA penyendiri yang membatasi diri dari orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi hidupnya berubah setelah bertemu Minato Amamiya, cowok agresif yang berusaha meruntuhkan tembok tersebut. Nah, yang mana hal ini akan menjadi drama romansa yang manis namun juga canggung. Kujima Utaeba Le Hororo. Menceritakan Arata Koda yang suatu hari menemukan makhluk aneh mirip burung bernama Kujima. Nah, tanpa banyak cincong, Arata membawa makhluk itu pulang ke rumah, guys,
dan memberinya makan juga. Nah, makhluk itu berkata, kalau ini tuh cuma sementara, karena Kojima berjanji akan pergi setelah musim dingin usai. Tapi ya, itu cukup sih, karena kisah singkat ini akan memicu kekacauan lucu dalam keseharian mereka. Kuroneko to Majo no Kyoshitsu menceritakan si Pika Virgo, gadis penyihir yang tak bisa menggunakan sihir. Nah, lalu suatu hari, ia bertemu seekor kucing hitam yang bisa bicara, guys. Dan lebih gilanya lagi, kucing itu bisa menggunakan sihir. Nah, maka dari itu, si Pika membuat perjanjian dengan si kucing, di mana ia meminta diajari sihir, sementara si kucing ingin melepas kutukan yang membelenggunya. Liar Game bercerita tentang Nao Kanzaki, mahasiswi polos yang terjebak dalam permainan psikologis berbahaya bernama Liar Game, di mana permainan ini adalah sebuah permainan berbohong yang mengharuskan pesertanya harus menipu satu sama lain untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah, karena Nao orangnya jujur, ia pun meminta bantuan Shinichi Akiyama, seorang penipu jenius yang baru saja bebas dari kasus penipuan. So, yaudah deh, petualang keduanya dimulai, guys, di anime yang penuh kebohongan dan juga permainan ekstrim. Mahono Shimai Luluto Lili. Ya, ini mah anime mau shoujo. Ya, gadis-gadis penyihir gitulah. Setiap musim kan ada ya anime kayak begini. Mai-san wa Tabiru Dake menceritakan Suzumi Tachibana, seorang maid magang yang harus memulai kehidupan baru di Jepang selama setahun. Nah, selama di Jepang, ia banyak mengisi waktu luangnya dengan menjelajahi dan mencicipi berbagai kuliner, dimulai dari taiyaki hingga takoyaki. So, animenya akan mengikuti kisah kehidupan Shizume di lingkungan dan orang-orang baru. Mairi Mashita Irumakun Season 4. Anime ini ya? Ya, taulah ya, anak manusia yang bersekolah di sekolah iblis. Mamonogurai no Bogensa bercerita tentang Ruth, seorang petualang keras rendah yang hidupnya berubah setelah dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Nah, di mana dalam situasi hidup dan mati, ia mendapatkan kemampuan unik, guys, yaitu bisa menjadi kuat hanya dengan memakan monster. Well, berbekal kekuatan baru itu, Ruth bertekad balas dendam dan menaklukkan dunia yang penuh monster. Ya, mirip anime ini ya, guys ya, Arifureta sama Hasuriwaku, yang MC-nya itu bisa power up hanya dengan memakan monster doang. Mana MC-nya sama-sama dibuang lagi. Mao menceritakan Nanoka Kiba, siswi SMP yang terlempar ke era Taisho melalui portal ajaib. Nah, lalu ia diselamatkan oleh pemuda bernama Mao, seorang pengusir iblis yang sudah hidup selama 900 tahun karena sebuah kutukan. So, ya udah deh, mereka menyelidiki kasus supranatural bersama-sama, sekaligus mengungkap rahasia di balik kutukan Mao. Ya, kalau aku tengok-tengok sih, mirip ini ya guys ya, Inuyasha. Mana visual karakternya sama lagi? Apa jangan autornya sama juga? Marika-chan no Kokonda wa Bokeware Reteru menceritakan Kanata Kitami, siswa tidak populer yang mendapat kemampuan unik untuk melihat parameter cinta melalui ponselnya, di mana dengan parameter itu ia bisa melihat seberapa besar cinta para gadis terhadap dirinya, guys. Nah, tapi setelah mengecek pada teman masa kecilnya Marika, kok aneh ya, parameternya rendah banget yang menunjukkan level neraka. Padahal Marika itu selalu baik padanya, tapi ya kok iso? Nah, usut punya usut, parameter itu rusak bukan karena kesalahan, guys, melainkan karena saking besarnya cinta Marika. Nah, makanya nggak bisa diukur dengan parameter. Well, animenya bakal unik, guys, karena mengandung komedi, romantis, dan pastinya harem. Maria Gektosin menceritakan Hikaru Gero, seorang pembunuh bayaran yang ahli dalam menggunakan racun. Nah, karena terlalu sering di dunia bawah, si Gero ini buta akan percintaan, guys. Tapi untuk menjaga garis keturunan yang gak boleh putus, adik Gero dipaksa untuk menikah. Nah, demi melindungi adiknya dari perjodohan, Gero terpaksa mencari istri untuk menggantikan posisi adiknya.
Well, dengan bantuan seorang penipu pernikahan bernama Kinosaki, mereka berdua mulai menjalani misi perburuan pasangan. Mata Korosarete Shimata no Desu ne Tante Samae menceritakan Sakuya Otsuki, seorang anak detektif legendaris yang masih setengah matang, di mana ia selalu terbunuh setiap kali menyelidiki kasus yang ia tangani. Nah, ajaibnya, setiap kali mati, Sakuya selalu hidup kembali, guys. Dan ketika hidup kembali, ia selalu terbangun di atas pangkuan asisten pribadinya Lilitea. Nah, jadi bersama Lilitea, Sakuya mengungkap siapa pelaku pembunuh dirinya. Megami Isekai Tensei Nani ni Naritai Desuka Oreyusa no Rorotsu de menceritakan Ore, seorang pemuda biasa yang mati konyol sehingga diberi kesempatan bereinkarnasi oleh sang dewi. Nah, awalnya si Ore ini ingin menjadi pahlawan harem, guys, dengan kekuatan cheat tentunya. Nah, tapi karena antrian menjadi pahlawan banyak banget, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi sesuatu yang absurd, seperti menjadi tengkorak pahlawan terdahulu, menjadi kelomang, hingga menjadi bom yang meledakkan pasangan bahagia. Nah, jadi ini adalah kisah petualang isekai anti-mainstream yang mengikuti kisah pemuda bernama Ore yang bereinkarnasi berkali-kali menjadi sesuatu yang aneh. Nedigel Overdose. Anime ini diadaptasi dari game visual novel multi-ending dengan judul yang sama, di mana ceritanya mengikuti kisah Ame, seorang gadis dengan keinginan kuat yang berambisi menjadi streamer nomor 1 di dunia. Nah, melalui pesona imutnya, dia bersama manajernya mengarungi kerasnya dunia maya. Nigetsuri menceritakan Maria Anofazi, putri bangsawan tangguh dan jago bela diri. Nah, suatu hari hak waris keluarganya dicabut karena dia memiliki adik laki-laki yang baru lahir. Nah, makanya dia buru-buru mencari jodoh agar hak waris keluarganya tetap ada. Well, di tengah pencarian itu, ia malah bertemu pangeran yang jatuh cinta padanya setelah melihat dia menghajar perampok. So, dari sinilah kisahnya dimulai, di mana animenya akan memadukan unsur komedi, romansa hingga fantasi yang penuh aksi. Nippon Sangaku diceritakan kalau Jepang terbagi menjadi 3 wilayah akibat kekacauan yang tak terkontrol. Nah, lalu ada pemuda bernama Otero Misumi yang memiliki ambisi untuk menyatukan kembali Jepang yang tengah hancur itu. Niwatori Factor. Nah, ini lucu, guys, tapi unik. Nah, jadi animenya itu mengisahkan seekor ayam jago yang menyelamatkan manusia dari makhluk asing bernama Kiju. Onegai Apri. Ini mah anime Masojo lagi. Dan anime ini sih memasuki musim ketiganya, guys ya. Otaku ni Yayashiga wa Imai menceritakan Takuya Seo, seorang otaku garis keras yang duduk di belakang 2 gadis gal bernama Ijichi dan juga Amane. Nah, suatu hari Takuya tak sengaja keceplosan bicara tentang anime favoritnya pada 2 gadis Gyaru itu. Nah, tapi tak disangka, ternyata Amane juga suka sama anime, guys. Yang mana hal ini tuh akan menjadi jembatan hubungan antara Takuya dan 2 gadis Gyaru tersebut. Otonari no Tenshin-sama Season 2. Lah, anime ini ya? Ini mah anime favoritku, cok. Ya, makin gak sabar ya, guys ya. Gimana lanjutan ceritanya pasca mereka pacaran di akhir season 1. Onsuka menceritakan Sakura Daimon, anggota komite disiplin sekolah yang kaku dan juga cerewet. Nah, lalu suatu hari ia berusaha menegur Kohinata Poemu, siswi populer dengan rok super pendek. So, dari pertemuan itulah hubungan mereka jadi lebih dekat. Nah, jadi ini adalah anime yang menawarkan kisah remaja yang konyol dan bikin deg-degan. Re:Zero Season 4. Petualang Subaru dan Emilia Tan kembali dimulai. So, buat kalian nih, fans-fansnya, silahkan ditonton lah ya. Reincarnation no Kaben menceritakan Toya Senji, pemuda biasa yang tak memiliki bakat. Nah, lalu hidupnya berubah saat ia menggunakan Branch of Reincarnation, artefak misterius yang membangkitkan kemampuan dari kehidupan masa lalu.
Nah, lalu Toya bergabung dengan para Rentoner untuk melawan para pendosa, sebuah organisasi yang membangkitkan tokoh-tokoh sejarah yang terkenal jahat. Replika Datekoiwo Suru menceritakan Nao, gadis SMA yang disebut juga sebagai cewek replika, karena ia menggantikan peran Sunao Aikawa ketika ia sedang berhalangan hadir ke sekolah. Nah, jadi dua cewek ini bisa dibilang kembar guys, walaupun bukan saudaraan. Nah, jadi semenjak Nao berperan sebagai Sunao, kehidupan Nao mulai berubah. Ia mulai merasakan jatuh cinta. Sedangkan si Sunao melihat, kok sikap Nao ini mulai berubah ya? Nah, sehingga anime ini akan membawa kalian ke cerita yang lebih rumit antara dua gadis yang saling bertukar peran. The Begin After the End Season 2. Ini anime season 2 ya guys ya. Ya, kalian tonton aja lah ya. Aku sih belum. Saikyo no Sogukyo wa Yusade mo Kenja demo Naku Kentaishi Raise Desuyo. Menceritakan Hibiki Manabe, siswi SMA biasa yang terkirim ke dunia fantasi yang penuh monster. Nah, Hibiki ini tidak memiliki kemampuan tempur guys, tapi ia memiliki skill penilaian yang luar biasa, hampir setara dengan skill cheat. Nah, jadi dengan kemampuan unik ini, Hibiki perlahan-lahan menjadi yang terkuat, bahkan melampaui pahlawan maupun sage. Shun Kasuto Daikosa mengisahkan Hinagiku Kayo, agen musim semi yang menghilang 10 tahun yang lalu, sehingga mengakibatkan musim semi menghilang dari peradaban. Nah, 10 tahun berlalu, Hinagiku telah kembali, dan kini ia memiliki misi untuk mengembalikan musim semi. So, anime ini berfokus pada perjuangan Hinagiku yang mengembalikan musim semi dan juga kisah para dewa musim lainnya. Snowball Earth mengisahkan Tetsuyo Yabusame, pemuda yang kembali ke bumi setelah 8 tahun tertidur dalam kapsul penyelamat. Nah, setelah terbangun, ia mendapati dunia telah membengkak menjadi bola salju. Nah, jadi Tetsuyo harus berjuang bertahan hidup di dunia yang telah menjadi es ini. Tadaima Ojame Saremas mengisahkan Rinko Nakama, pegawai kantoran otaku yang hidup sendirian di sebuah apartemen. Nah, ia punya tetangga sebelah yang suka menggedor-gedor dan suka marah-marah. Nah, jadi Rinko meminta bantuan temannya yang juga tetangga sebelah kirinya untuk menegur si tukang marah itu. Nah, tapi setelah ditegur, ternyata tetangga itu adalah Haruma Usada, mangaka favorit si Rinko. Nah, jadi ini adalah anime komedi romantis di bawah satu atap yang mempertemukan cinta segitiga antara Rinko, pemilik rumah utama, Haruma, tetangga kanan, dan Akito, tetangga sebelah kiri yang terhubung lewat tembok yang jebol. Hokuto no Ken First of the North Star. Oh, anime ini ya. Nah, ini mah aku pernah main gamenya guys, di PS dulu. Ya, kalau nggak salah sih ya, MC-nya itu jago bela diri kan. Ya, mungkin mirip ini ya. Apa sih? Jojo? Tensura Season 4. Waduh, udah Season 4 aja. Gila. Season 3-nya aja belum ku tonton guys. Apa aku tonton dulu ya? Tongari Boshino Atelier mengisahkan Koko, gadis desa yang bermimpi menjadi penyihir meskipun tak memiliki sihir. Nah, lalu suatu hari ia bertemu penyihir misterius bernama Kifer yang kebetulan datang ke desanya. Nah, melihat kehebatan penyihir itu, Koko langsung minta dia untuk diajari sihir, sebab ibunya menjadi batu disebabkan oleh sihir. Sueto Surugino Historia Season 2. Musim kedua dari pemuda yang tak memiliki sihir. Yap, pasti kalian tahu lah ya guys ya. Anime ini tuh sempat viral pada masanya. Yomino Sugai berkisah tentang Yuru, pemuda biasa yang hidup damai di desa terpencil. Nah, hidup Yuru mulai berubah setelah saudara kembarnya Asa dipenjara di bagian terdalam desa. Nah, dari sinilah kisahnya dimulai. Desa tempat tinggal Yuru mulai terlihat aneh, dan Yuru harus bertarung menggunakan makhluk supernatural untuk menyelamatkan Asa dan mengungkap konspirasi dunia. Classroom of the Elite Season 4.
Season keempat dari anime pertarungan para siswa untuk mendapatkan poin demi bertahan hidup. Hiwa Sensei berkisah tentang Hiyori Hiwamura, guru muda yang ditakuti muridnya karena dianggap menyeramkan. Padahal mah tidak, dia sebenarnya adalah Hiwa Sensei atau guru lemah dengan kepribadian pemalu. Nah ini sih anime komedi ya guys ya, yang menampilkan sisi imut dan lucu sang guru sambil ditemani dengan adegan ecchi yang mendebarkan. Yozakura Family Season 2. Season kedua dari anime Keluarga Mata-Mata. Ya ini sih anime yang aku tunggu guys, bahkan semua anggota keluarganya udah pernah aku bahas. So buat kalian nih yang belum nonton, bisa lah ya ditonton di kanan atas ini. Daikenja Riddle no Jikan Gyakko. Berkisah tentang Riddle, seorang pahlawan legendaris yang bertarung melawan Raja Iblis. Nah tapi akibat pertempuran itu, ia kehilangan segalanya, baik itu teman maupun dunia. So untuk mengembalikan semua itu, Riddle menggunakan sihir pemutar waktu untuk kembali ke masa lalu dengan harapan untuk merubah masa depan. Hyaki Yakuso mengikuti kisah Ritsu Ijima, seorang pemuda dengan kemampuan melihat makhluk gaib. Nah, ditemani dewa pelindungnya bernama Awarashi, mereka berdua memecahkan berbagai macam kasus misterius yang melibatkan yokai. Dan terakhir, ada Komikami Girls. Mengisahkan 7 bersaudari yang disebut sebagai Komikami Girls, yang mana ketujuh bersaudari ini merupakan anak-anak dari dewa padi. Nah jadi mereka berkelana dari kuil ke kuil mencari ibu mereka yang tiba-tiba dipanggil ke surga dan tak pernah kembali ke dunia manusia. Nah selama perjalanan mereka banyak membantu manusia sekaligus belajar kehidupan tentang manusia. Oke guys, jadi tadi semua anime musim semi 2026. Nah gimana? Apakah ada favorit kalian? Tulis ya komentarnya. Baiklah, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa.